Ada sukacita. Haleluya ya. Bentar lagi kita tahun baru ya. Di tahun yang baru, di kehidupan yang baru ya. Hidup kita selalu baru ya. Amin. Amin. Hidup kita yang tadinya tertinggal, yang tadinya hidup kita tidak mengerti. Akhirnya Tuhan membuat kita lebih mengerti. Di dalam tahun ini banyak sekali ya, banyak berkat, amin. 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 Saya pun merasakan ya banyak begitu berkat di tahun ini. Apalagi visi misi dari Bapak Gembala kita gitu ya. Tahun berkat ya kan. Ya, kecuali yang tidak mengimani itu beda lagi ya. Apalagi tidak berjalan dengan Tuhan yang pasti tidak akan merasakan berkat itu. Nah, iya betul sekali. Banyak sekali ya, sekarang udah bentar lagi ya, berapa hari lagi ya kira-kira ya. Oh 3 hari lagi ya, 3 hari lagi kita akan tahun baru. Mungkin banyak yang di sini, mungkin kalau yang tua-tua udah enggak kali ya. Udah gak pernah nulis namanya resolusi ya. Bosan kali ya, gak tercapai. Kalau yang muda-muda nulis gak resolusi tuh? Saya nanya, nulis apa enggak? Enggak. Wah emang udah zamannya udah beda ya. Makin hancur emangnya. Enggak ada masa depan. Enggak ya, bercanda. Tapi pentingnya resolusi. Nah kita mungkin bisa ambil HP kita dulu ya. Saya persilakan untuk kita mengambil HP dahulu. Ya. Kalau yang belum nulis ya, atau mungkin nulisnya maunya tanggal 31 gak apa-apa. Tapi saya mau minta hari ini kita nulis gitu ya. Diketik aja HP ya. Udah HP-nya, udah? Sudah? Belum? Ya, HP ya. HP. Awas aja nanti saya tunjuk ya. Yang gak buat, nah kita suruh nyanyi. Sudah? Oke, ya kalau enggak simpan di dalam hati ya. Sebutkan ya 3 ya, resolusi itu adalah apa ya, tujuan masa depan gitu, pengennya apa di tahun 2026, mau seperti apa ya. Ditulis ya, gak usah banyak-banyak, 3 aja, karena kalau kebanyakan ntar saya turun duluan. Ditulis ya 3 aja, gak usah banyak-banyak, 3 aja. Kalau yang gak mau nulis simpen di dalam hati juga boleh. Ya. Sudah? Belum ya? Masih pada sibuk ya. Nah, sebentar ya, saya turun sebentar. Nah, di sini ya udah ya. Siapa yang paling cepat, nah, dia mendapatkannya lah ya. Tunjuk tangan dahulu ya. Ini sponsor dari GBJAT. Yes. Iya dong. Kan tahun baru ya. Sudah? Sudah? Ya. Pertanyaannya yang pertama ya. Kita kan semua anak Tuhan ya. Tidak boleh bohong ya. Jadi saya nggak tahu ya resolusi Bapak Ibu Saudara tuh saya tidak tahu gitu ya. Nah, pertanyaannya, udah ya, udah semua? Udah? Haleluya ya. Saya akan bertanya satu hal ya. Apakah Bapak Ibu Saudara ya, Bapak Ibu Saudara menuliskan satu kata nih ya, satu kata tentang Tuhan? Boleh angkat tangannya? Satu kata tentang Tuhan. Boleh angkat tangannya? Oke, silakan Cici. Boleh maju. Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Ya kan? Dari 1000 jemaat di tempat ini hanya 1 orang. Beri tepuk tangan dong yang meriah. Cepetan. Yang meriah. Ayo, silakan maju. Ya. Silakan maju ya. Satu kata tentang Tuhan ya. Cuma ada 1 Bapak Ibu Saudara ya. Beruntung ya kan. Nggak usah takut. Takut. Gak gigit ya kan. Tentang siapa tadi tuh? Tentang Tuhan. Boleh gak Ci? Apa sih tentang Tuhan tuh tentang apa?
Capek saya, capek. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di tahun depan. Di tahun 2006 dan sampai menutup mata. Bukan 2006, 2026. 2026 ya. 2006 ada lewat. Iya 2026 dan semoga bisa sampai akhir hayat. Amin, tepuk tangan. Nggak ada yang dokumentasi gitu? Cis gitu. Oh nggak ada ya udahlah. Silakan. Oh ada ya. Silakan di sini sih. Yeah. Cis. Oh dibuka. Oke dibuka. Oke, iya. Oke, tepuk tangan ya. Silakan duduk. Terima kasih. Kenapa sih saya nanya tentang Tuhan? Kalau prioritasmu, resolusimu, nggak ada kata Tuhan, berarti Tuhan bukanlah prioritasmu. Sakit ya kalau jadi Tuhan ya. Terkadang prioritas itu menjadi hal yang terlihat sepele gitu ya. Kita semua pasti tahu ya kan. Kalau kita memprioritaskan ya di dalam kehidupan kita, yang pertama siapa? Yang kedua, Tuhan lagi. Ya Tuhan cuma satu ya. Ya, yang pertama siapa? Tuhan. Yang kedua, ya kan, orang ya, manusia. Yang ketiga itu uang. Yang keempat barang. Tapi banyak orang sekarang mau punyanya apa yang pertama? Oh, di tahun 2026 saya pengen punya mobil Lamborghini. Wes. Ya kan, biar bisa apa? Ngebut. Ya kan. Yang kedua, oh aku pengen banget di tahun 2026 usahaku sangat-sangat sukses. Ya kan? Pertanyaan saya, kenapa tidak dimasukkan tentang Tuhan? Oh saya mau sukses karena Tuhan. Tuhannya dibuang, ya kan? Menjadi opsi yang paling belakang. Kalau udah sukses, oh ya udah, kan udah sukses. Hebatnya saya sendiri, ya kan? Bukan karena Tuhan, karena Tuhan diduakan. Banyak sekali sekarang barang itu jadi sasaran ya, uang itu jadi tujuan. Wah, ya kan? Oh saya pengen banget nih, saham saya naik. Berapa persen? 20%? 40%? 60%? Oh Tuhan saya doa nih Tuhan. Mudah-mudahan di tahun depan ya kan emas batangan ini yang saya punya naik Tuhan. Ya kan. Pengennya kita sendiri tanpa melibatkan siapa? Tanpa melibatkan siapa? Tuhan. Saya ingatkan baik-baik ya. Yang pertama, siapa dulu tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Uang. Yang keempat? Barang. Saya sampaikan satu persatu. Judul perikopnya dulu ya, sampai saya lupa kan ya kan. Tentang apa? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang lebih keras dong. 1, 2, 3. Berjalan ya kan. Semua punya kaki, amin. Berjalan. Orang yang gak punya kaki aja bisa berjalan. Dia pakai apa? Tangan, ya kan. Masih bisa dia, bisa jalan, ya kan. Berjalan. Kenapa sih saya kasih tema ini tentang berjalan? Nanti saya akan bahas perlahan-lahan. Yang pertama itu tentang, nextnya dulu ya, yang tadi. Nah, realita kehidupan ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Uang jadi, manusia jadi, Tuhan menjadi, ya kan? Tuhan jadi apa? Opsi ya kan. Kalau kita udah sekarat baru Tuhan sembuhkan aku ya. Terus apa lagi? Kalau kita lagi sekarat ya kan, keuangan kita, Tuhan tolonglah aku. Padahal resolusinya tidak menyertakan Tuhan. Gimana mau berhasil ya kan? Karena Tuhan jadi opsi. Enak jadi opsi nggak? Nggak enak. Karena kalau udah jadi opsi, oh ya udah, kalau nggak dia, kalau nggak dia.
Ya kan mana ada cewek mau diduakan. Betul ibu-ibu? Betul ibu-ibu? Ya kan? Nggak mau jadi opsi. Tapi seringkali kita menjadikan opsi Tuhan gitu ya. Nextnya. Ini ya. Nah kita baca dulu ya. Yang pertama ya tentang Tuhan. Kita baca 1, 2, 3. Carilah dan jadi yang pertama tentang Tuhan, yang kedua tentang manusia, yang ketiga tentang uang, yang keempat tentang barang. Jangan sampai kita itu jual orang karena barang. Masih ngerti gak sih? Jual orang karena apa? Barang. Kalau kita mau mendapatkan barang ini, akhirnya kita mengecewakan orang. Itu namanya udah jual orang. Yang kedua, jangan sampai jual orang ataupun jual saudaramu itu karena uang. Yang tadi karena barang, karena uang. Kayak siapa? Ya udah, ya kan? Karena apa? Prioritasnya yang berbeda. Ini sebenarnya hal yang simple. Firman Tuhan yang simple. Firman Tuhan yang sederhana sekali menurut saya. Tapi terkadang yang Tuhan singkapkan adalah dari 12 ya, dari 12 nabi. Tahu ceritanya? Ya, nabi-nabi kecil itu intinya adalah tentang berjalan di mana bangsa Israel itu tersesat, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Berjalan tanpa prioritas yang benar. Jangan sampai kehidupanmu, keluargamu hancur ya. Gara-gara siapa? Manusia. Tanpa memperdulikan Tuhan. Itu jadi salah lagi. Karena gini Bapak Ibu Saudara. Karena saat kita Tuhan itu menjadi nomor 1, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan itu gara-gara orang. Banyak sekali sekarang meninggalkan Tuhan karena siapa? Oh, orang. Maksudnya apa? Jangan sampai engkau mengambil istrimu atau mengambil pacarmu atau mengambil suamimu sembarangan. Boro-boro direstuin sama Tuhan. Boro-boro Tuhan mau ngomong, ya kan? Tuhan aja ditinggal, apalagi lu. Hah, ya kan? Tuhan aja ditinggal. Aduh, kacau. Ya kan? Kacau cincau kalau kata orang. Kalau cincau enak ya kan? Bapak Gembala doyan, siapa yang mau bawain? Angel juga doyan, emang ya? Terkadang kehidupan kita itu seperti itu. Kita meninggalkan Tuhan karena orang, kita meninggalkan Tuhan karena uang, kita meninggalkan Tuhan karena barang. Terkadang kehidupan kita itu simple ya. Benar gak sih? Kedengarannya sih sesimpel itu ya. Kalau orang yang pacaran, oh ya Tuhan, masa saya meninggalkan dia sih? Saya udah cinta banget sama dia. Saya sayang banget sama dia. Tapi kalau Tuhan yang ngomong gak setuju gimana? Tuhan sendiri kalau ngomong gak setuju itu gimana? Berabe, ya kan? Tuhan aja ditinggal tadi, Tuhan aja gak setuju, gimana Bapak Ibu Saudara? Makanya kenapa orang tua ya harus mendidik anak dengan benar, harus apa ya, terkadang gini ya kalau sekarang ya, apa-apa kalau anak tuh saya sering ngeliat apa-apa tuh dibeliin, ya gak? Apa-apa tuh dibeliin. Satu ketika saya melihat sebuah siaran ya di TikTok, bukan, Instagram. Karena saya jarang pakai TikTok ya. Di Instagram, orang tuanya mengajarkan ini anak untuk jualan. Untuk jualan, ya kan, panas-panasan. Anaknya udah capek, mama ini kapan ya mama, ini aku capek mama. Panas, terik ya kan, jualan cuma minuman. Itu mengajarkan apa? Menghargai uang. Kalau anak tidak dapat menghargai uang, gimana dia dapat menghargai manusia? Karena dia apa-apa dapat, benar gak? Itu yang saya tangkapkan adalah bagaimana sebuah parenting, sebuah keluarga itu begitu penting sebenarnya. Mengajarkan anak takut akan Tuhan. Wah, makanya Bapak Gembala selalu bilang ya kan, kita doa dulu.
Ya kan, sebelum berangkat apa? Doa dulu. Sebelum tidur ya kan, Bapak Gembala ajak Jen, doa dulu. Ya kan, betul ya? Nah, iya, mau apa-apa semua doa dulu. Karena apa? Mengandalkan Tuhan. Bukan mengutamakan uang, barang, ya. Si Jen kalau lagi main aja ya, itu harus dimatiin dulu. Di stop dulu, buat doa makan. Bapak ibu saudara masih gitu enggak? Apa doa sendiri-sendiri? Terkadang kehidupan itu hal sesimpel itu kita mengerti. Pasti saya yakin semuanya ngerti, di sini memang ngerti, yakin, itu karena hal dasar. Tapi di sini saya hanya mengingatkan Bapak ibu saudara, begitu pentingnya kita menomorkan satu tentang Tuhan. Yang kedua orang, yang ketiga apa? Uang, yang keempat barang. Di sini saya kasih contoh seperti ini Bapak Ibu Saudara. Uang itu tidaklah jahat, ya. Saya bilang uang itu tidaklah apa? Jahat. Prioritas yang menjadi jahat Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang prioritas yang menjadi jahat? Yang tadi, uang menjual manusia, uang menjual Tuhan. Itu menjadi hal yang jahat. Uang jahat gak sih? Enggak, jahatan barang. Makanya kenapa saya kasih nomor 4 itu barang. Kenapa barang? Saya Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya gini, kalau kita menyingkirkan Tuhan dan orang, oke, kita nggak usah lupa, kita nggak usah menghiraukan Tuhan dan manusia gitu ya. Kita punya uang dan barang. Kalau kita punya uang, orang kaya baru, ya kan, pasti pengennya apa? Beli barang, ya kan, apa? Mobil baru, ya apalagi? Handphone baru, iPhone 17, terus apa lagi? Pro Max lagi. Apalagi? Handuk? Oh sepatu. Oh sepatu baru bukan handuk ya. Handuk mah banyak kali ya. Pertanyaan saya, penting atau enggak? Penting atau enggak? Kalau penting buat apa dulu? Contoh ya kan. Kalau dia beli misalnya ya iPhone 17 Pro Max ya kan. Fungsinya buat apa dulu? Apakah untuk memuliakan Tuhan? Bikin konten untuk Tuhan. Nah itu baru mendahulukan Tuhan. Padahal mah itu cuma bullshit ya kan. Ngomongnya doang ya kan. Buat Tuhan. Besok gak ke gereja. Terkadang gitu ya manusia ya. Lucunya gitu. Kita mengutamakan, pengennya punya Tuhan, buat Tuhan. Oh kita bangun usaha untuk siapa? Untuk Tuhan. Padahal mah enggak, buat memperkaya diri, ya kan? Makanya Bapak Ibu Gembala begitu luar biasa menurut saya. Orang yang tidak punya biaya bisa sekolah, ya kan? Bisa dikasih makan. Begitu mulianya, gitu ya. Pekerjaan Ibu Gembala dan Bapak Gembala gitu ya. Makanya punya sekolah. Sekolah itu adalah kerjaan yang mulia, beneran. Mulia gitu ya. Saya pun ya kemarin drama di sini mah gak capek saya. Bapak Ibu Saudara mah enak ya kan nonton. Wih, tepuk tangan terakhir ya kan. Toh ngerjainnya berapa lama? 3 bulan. Di sini tampil cuma berapa? 18 menit. Ya kan? Cuma 18 menit. Tapi buat siapa sebenarnya? Buat Tuhan. Ya, anak-anak ya tuh yang di depan, yang kemarin tamborin juga. Ya. Itu juga 3 bulan. Karena saya tahu ya kan. Saya sendiri kagak bisa nggak bisa tamborin, ngajarin orang tamborin. Ya kan? Saya nggak bisa drama, ngajarin orang drama. Ya kan, saya mah bisanya apa? Bikin gedung, ya kan, gambar rumah. Tapi kalau kita usaha buat Tuhan, gak ada yang sia-sia Bapak Ibu Saudara. Saya tuh sampai terharu gitu ya sama anak-anak. Bisa drama, bisa tamborin. Kasih tepuk tangan dulu dong, ya kan. Begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Nggak tahu nih teriak capek. Ya kan? Oh ya, Olin lagi di bawah ya.
Oh ada itu ya. Oh iya maaf ya maaf. Nggak kelihatan. Sekarang kelihatan. Kita mendahulukan siapa sih di dalam kehidupan kita? Tuhan, manusia, uang, barang. Kadang-kadang kita lupa gitu ya. Saat kita punya uang, beli barang gitu ya. Bukannya hidup sederhana ya, bukannya miskin, bukan ya. Saya tidak menuntut itu ya. Tapi kalau orang percaya, saya yakin Tuhan akan mengangkat itu pelan-pelan. Tanpa dia harus sombong. Itu yang dia ngerti bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Saat dia mendapatkan berkat itu dari Tuhan, dia tidak mempergunakan berkat itu dengan sembarangan. Itu dia. Tuhan itu akan mengangkat kita. Saya yakin orang percaya, orang yang taat sama Tuhan, pasti Tuhan akan angkat. Gak mungkin Tuhan diemin, gak mungkin. Sama seperti apa Yusuf. Wow, udah jelas banget ya kalau di perjanjian lama. Yusuf, Daniel, siapa lagi? Siapa lagi? Esther, yang tadi orang biasa aja, jadi ratu. Daud, ya kan? Samuel, jadi nabi yang besar. Ya, Samuel yang di sini tepuk tangan dulu. Ya. Ini apa sih khotbah tepuk tangan mulu kan? Support ya, biar gak ngantuk Bapak Ibu Saudara. Tapi begitu, hal yang sederhana yang saya mau bagikan adalah tadi tentang Tuhan, manusia, uang dan barang. Kenapa saya ngomong ini terus ya? Karena manusia dibilang seperti ini dia. Di Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, dan hukum kedua ialah kasihilah. Di kitab yang lain dikatakan sama seperti. Ya berarti sama sebenarnya. Jadi yang pertama Tuhan, yang kedua itu manusia. Yang ketiga apa? Tentang uang. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Udah pasti ya, berarti ya harta itu ada di bawah. Nah yang terakhir ya tentang barang. Karena kita tidak dapat membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ditegur seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kadang kita bermimpi begitu tinggi tanpa tahu fungsinya buat apa. Kalau kita tahu fungsinya buat apa, pastikanlah itu untuk Tuhan. Amin. 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 Mari kita buka Alkitab kita ya. Ini adalah nabi kecil yang terakhir tentang Hagai. Hagai yang pertama ayat yang 1 sampai 14 saya akan bacakan dengan cepat saja. Yang untuk judul perikopnya, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Ayat yang pertama, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda dan kepada Yesua bin Yozadak, imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali apa? Rumah Tuhan. Gila ya kan, ini orang gila ya kan. Dia pengen ngatur-ngatur Tuhan, beginilah firman Tuhan. Nah ayat yang ketiga, maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Yang maksudnya rumah ini adalah rumah Tuhan. Mereka memperbaiki rumah mereka tanpa memperdulikan rumah Tuhan. Memang ya, saya tidak bilang 100%. Tetapi saat di rumah Tuhan ini, Tuhan itu hadir. Saat kita ada di tempat ini, kita itu dijamah sama-sama sama Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan Tuhan senang dengan gerejanya. Bukan kita nonton YouTube sendiri di rumah, kita siaran langsung gitu. Itu karena tidak ada punya opsi aja. Ya, kalau memang di situ nggak ada gereja, barulah seperti itu ya. Tapi kalau ada gereja, kenapa tidak datang ke dalam gereja? Itu yang Tuhan mau tegur. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat yang ke-6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Ingat ya, kalau engkau melupakan Tuhan,
Kamu menabur banyak, kita kerja mati-matian, membawa pulang hasil apa? Tidak akan ada hasilnya. Kamu makan tetapi tidak sampai apa? Kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu pakaian tetap badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Maksudnya adalah kita menabur tanpa Tuhan itu bocor. Tahu bocor? Tahu nggak bocor? Jadi kalau wadah bawahnya ada bolong, keluar dong airnya. Nah itu bocor. Sama seperti itu. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan aku akan menyatakan kemuliaan di situ, firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawa ke rumah aku menghembuskannya oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Nextnya. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, ke atas segala hasil usahanya. Ayat yang ke-12. Lalu Zerubabel bin Sealtiel ya, dan Yesua bin Yozadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Ini ayat yang terakhir yang ke-14. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam mereka. Ngerti ceritanya? Orang Israel ya balik ke tanah mereka. Mereka sibuk sama apa? Rumahnya dia sendiri dulu. Tanpa memikirkan rumah Tuhan. Itu yang Tuhan mau tegur. Maksudnya apa sih di sini? Yang Tuhan sampaikan kepada, next ya. Yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Hagai ada 3. Yang pertama tentang langkah. Yang kedua tentang prioritas. Yang ketiga tentang apa? Tentang tujuan. Langkah itu maksudnya seperti apa sih? Next ya. Nah, langkah di sini maksudnya adalah takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Maksudnya apa sih seperti ini? Langkah pertama bukanlah mengetahui segala sesuatu yang ditulis Alkitab. Tetapi terkadang kita itu gini, kita melangkah sama Tuhan, kita harus tahu namanya tahu diri. Tahu diri? Tahu nggak tahu diri? Hah? Nggak tahu, aduh susah. Nggak tahu diri. Ngejelasinnya agak susah nih saya. Tahu diri itu maksudnya gini Bapak Ibu Saudara. Kita bisa nafas, kita bisa makan, kita bisa sukses karena siapa? Tuhan. Firman Tuhan pun berkata, tidaklah cukup bahwa keselamatan itu dari aku. Terkadang kita itu mikir hal yang terlalu jauh. Padahal Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kita, bukankah itu cukup bagi kita? Kurang. Ya kan? Manusia pasti kurang. Makanya di sini kenapa saya bilang harus tahu diri, karena saat kita tahu diri kita takut akan Tuhan. Maksudnya apa sih takut sama Tuhan? Apakah Tuhan gentayangan? Enggak, ya. Maksudnya adalah di sini. Nih. Kita baca ya. Yang pertama, kesadaran siapa itu? Tuhan. Ia Maha Kudus, Maha Kuasa dan berdaulat. Kita sadar bahwa kita tahu siapa itu Tuhan. Yang kedua, yaitu sikap tunduk dan taat. Karena dia yang layak ditaati, bukan karena terpaksa. Yang ketiga, kasih dan hormat. Yang menghasilkan kerinduan hidup benar, takut mengecewakan Tuhan, bukan takut
tahu bedanya kalau orang sayang ya, orang sayang dia takut mengecewakan istrinya dengan dia takut diomelin sama istrinya, itu beda. Kalau takut diomelin istrinya, dia takut nggak boleh tidur di ranjang, tidurnya di depan. Kalau dia takut mengecewakan istrinya, dia akan memberikan yang terbaik. Tahu bedanya? Hal sesimpel ini sebenarnya. Langkah kita ya, lagu tiap langkahku apa? Oleh Tuhan. Lalu apa? Dan tangan kasih-Nya apa? Membimbingku. Bener gak? Resolusi aja gak ada tuh kata-kata Tuhan. Di tengah gelombang dunia menakutkan. Lalu apa? Hatiku tetap apa? Nah, kalau orang yang langkahnya gak sama Tuhan, dia curigaan sama Tuhan. Gak tenang hidupnya. Saya sakit, tenang hidup saya. Karena saya tahu siapa Tuhan saya. Saya mau seperti apa, saya tahu Tuhan saya. Karena Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Kita harus mendahulukan Tuhan ya. Ya ini dulu ya. Yang tadi betul. Nah, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan seperti lucu ya. Petrus ya kan dipanggil sama Tuhan ya kan. Dia mau nyamperin Tuhan ya kan. Dia sendiri nggak mikir kalau di situ air. Tapi saat dia tahu ini air, dia apa tenggelam. Hal yang gak mustahil bagi Tuhan. Terkadang kita mikir, oh gak mungkin lah Tuhan, gak mungkin. Karena apa? Kita tidak mengandalkan Tuhan. Saat Petrus Petrus kalau kita lihat ya, respon yang pertama dia lakukan apa? Dia mementingkan Tuhan. Dia tahu Tuhan di situ. Dia pengen menghampiri. Tapi apa? Ego kita ya, nafsu kita lebih besar daripada apa? Kita sayang sama Tuhan. Makanya apa? Dia tenggelam. Pertama kita tahu ya, oh berkobar-kobar kalau kita melayani Tuhan, kalau kita memuji Tuhan, kalau kita menyembah Tuhan, sangat berkobar-kobar sekali. Hanya di awal-awal saja. Anget-anget apa? Anget-anget telur ayam. Ya benar sih, telur ayam memang anget ya. Habis dia cepluk anget gitu ya. Tahu sih, saya nggak pernah megang sih. Mungkin jemaat Tuhan pernah megang ya. Ternyata seperti itu kehidupan kita. Kita melayani Tuhan, sungguh-sungguh gak sih sama Tuhan? Benar-benar gak sih sama Tuhan? Apakah karena yang tadi cuma awal-awal doang jatuh cinta sama Tuhan? Gak boleh ya. Awal-awal jatuh cinta sama seperti apa? Ya, yang baru nikah, wes. Boleh tepuk tangan dulu. Aduh. Ya kan sayangnya anget ya kan, tuh nempel terus ya kan. Tuh kalau mau dipisahin juga gak bisa, tau gak? Dilem ibon sama dia. Ya. Ntar 10 tahun berjarak ya kan. 15 tahun berjarak, 20 tahun berjarak. Sampai pisah kamar. Enggak ya, gak boleh gitu ya. Bahwa sayang ya harus selalu apa? Rapet ya kan. Makanya Bapak Gembala sama Ibu Gembala, selalu sayang. Ya kan, Ibu Gembala mah 4 kali. Kayak sayang juga lah pasti. Ya kan, tapi gimana? Merespon sayang itu sampai tua. Berjalan sama Tuhan itu gak boleh setengah-setengah. Amin. Amin. Yang kedua tentang apa? Prioritas ya. Hidup prioritas ya, cara hidup di dalam Tuhan. Yang pertama, prioritas bukan tentang apa yang berada di urutan pertama dalam pikiran, tetapi siapa yang memegang kendali atas hati. Jadi bukan di otak doang, tapi di mana? Di hati.
Prioritas bukan dihitung dari ucapan, tetapi dari pengorbanan yang berani kita taruh di altarnya Tuhan. Yang ketiga, prioritas bukan apa yang kita yakini penting, tetapi apa yang kita buktikan dengan apa? Tindakan. Tuhan itu nggak mau basa-basi Bapak Ibu Saudara, enggak. Tuhan itu nggak mau basa-basi, maunya apa? Tindakan. Karena apa? Iman tanpa perbuatan. Nah, ya iya sama aja ya kan. Orang mimpinya apa? Tuhan, aku pengen kaya Tuhan, ya kan? Padahal kerjaannya tidur. Kasihan. Gimana mau kaya ya kan? Kerjaannya tidur. Udah gitu tidurnya ninggalin Tuhan lagi, nggak doa. Lalu Tuhan itu sebagai yang utama bukan sekedar urutan, tetapi kerangka hidup kita ya. Maksudnya di sini adalah yang tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di sini saya kasih contoh hal simpel. Tahu ceritanya Maria dan Marta? Tahu? Ya kan? Tuhan Yesus datang ya kan? Apa yang dilakukan Marta? Pertanyaan saya, apa yang dilakukan Marta? Sibuk? Wah. Pertanyaan saya, sibuk pelayanan itu apakah salah? Apakah salah? Enggak. Yang salah adalah habis pelayanan turun ke bawah ke Indomaret baru balik. Nah itu salah. Ya saya nggak menyinggung, nggak ada. Saya yakin karena di sini semua ada di sini. Amin. Amin. Tapi maksudnya seperti itu. Adalah sibuk sama sendiri tanpa mau mendengar firman Tuhan. Itu yang mau ditegur adalah, kok aku di sini kamu tidak mau mendengarkan aku, malah kamu sibuk di belakang. Jangan sibuk sendiri ya. Makanya dikatakan dia meninggalkan firman. Pelayanan gak salah, gak pernah salah Bapak Ibu Saudara. Yang salah dia meninggalkan firman itu. Padahal firman itu begitu berarti, amin. 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 Saya kasih contoh sedikit lagi ya. Begitu penting juga yang kita mengerti tentang Yudas. Tahu sebelum Tuhan Yesus mati ada seorang wanita memberikan minyak begitu mahalnya. Lalu Yudas bilang apa? Pemborosan. Lebih baik buat orang miskin. Dia gak tahu prioritas Bapak Ibu Saudara. Prioritasnya harusnya adalah Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku tidak akan selamanya bersama-sama denganmu. Prioritas kita buat siapa? Kelihatan penting gak buat orang miskin? Penting. Tapi prioritas itu jadi salah Bapak Ibu Saudara. Saat kita menduakan Tuhan, kita menomorduakan Tuhan. Mengerti? Amin? Yang terakhir ya, saya akan habis. Makna dari tentang tujuan ya, selaras dengan Tuhan. Tujuan hidup yang benar adalah ketika kehendak arah dan tindakan kita itu ditunjukkan kepada kehendak Allah. Sehingga hidup kita menjadi bagian dari rencananya, bukan Tuhan yang dipaksa menjadi bagian dari rencana kita. Kadang kita pengennya Tuhan ngikutin kehendak kita, bukan kita mengikuti kehendak Tuhan. Mengapa begitu penting yang tadi saya bilang? Yang pertama adalah langkah. Kalau langkah engkau mengutamakan Tuhan itu udah pasti benar. Yang kedua ya selain langkah, yang kedua adalah prioritas. Saat engkau melangkah ada prioritasmu. Engkau memprioritaskan apa di dalam kehidupanmu? Apa yang kau prioritaskan? Lalu yang ketiga baru kita bisa ngomong tentang tujuan. Resolusi kita maunya seperti apa? Apakah itu di dalamnya Tuhan apa enggak? Itu kita bisa pilih Bapak Ibu Saudara. Penting gak sih buat Tuhan? Apakah ini memuliakan Tuhan atau enggak? Seperti itu. Maksudnya di sini seperti ini Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita itu harus ingat bahwa kehidupan ini seperti perlombaan. Tahu perlombaan? Ya, kita punya tujuan, betul gak? Ya, kita punya tujuan.
Kalau di situ finish ya. Kalau di situ finish ya, saya sebagai pelari ya. Kalau saya sebagai pelari, apakah saya harus nengok kanan kiri? Enggak, ya kan. Yang kedua, ya kan. Kalau saya sebagai pelari ya, apakah saya harus mikirin konde saya di sini? Ya kan, dia mana mikirin tampilan, betul gak? Ya kan, boro-boro dia mikirin tampilan. Yang penting gua harus sampai finish, ya kan. Bukan cuma sampai sono, harus juara satu, ya kan. Kalau kita mikirin kanan kiri, itu adalah sebuah masalah Bapak Ibu Saudara. Kadang tujuan kita punya masalah, pasti. Tapi apakah masalah itu engkau tanggapi atau enggak? Maksudnya tanggapi adalah penting atau enggak? Kalau kita mikirin tentang orang doang, padahal kita tahu itu adalah kehendaknya Tuhan, ngapain mikirin? Betul enggak? Orang bilang, oh kamu tidak mungkin berhasil. Oh sudahlah, oh inilah, oh itulah. Saya ya, cerita. Tentang tujuan ya, drama, paling simpel kan drama gitu ya. Drama ya kan, saya nyiapin 3 bulan ya kan. Saya nyiapin tuh anak-anaknya ya kan. Sebelum drama ya kan, ada kejadian Bapak Ibu Saudara. Dalam 2 minggu ya kan, padahal latihannya 3 bulan. Dalam 2 minggu ada yang ngechat ya kan. Bapak, gak bisa nih anak saya, gini. Wah, bingung gak saya? Pening gak kepala saya? Pening, ya kan? Pasti pening, ya kan? Apalagi itu penting anaknya. Kalau gak penting mah, ya udahlah, ya kan? Ya wes, ya gitu ya. Tapi penting. Tapi apa yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara? Tuhan berikan saya damai dulu. Saya damai, saya mengerti, lalu saya chat. Tahu isi chatnya apa Bapak Ibu Saudara? Saya kasih chat. Ya, panjang lebar kan karena udah latihannya 3 bulan. Saya bilang dalam 3 bulan sudah latihan begini dan anak pun memilih gitu ya. Anaknya memilih ya kan, bukan paksaan dari saya. Anaknya memilih gini saya bilang. Dan terus saya bilang, ini bukanlah sekedar untuk mengambil nilai, tetapi untuk pekerjaan Tuhan. Saya bilang. Di dalam drama, teori begitu banyak. Tetapi praktek begitu penting. Wih, kata-kata hebat gak? Hebat ya kan? Hikmatnya dari siapa? Tuhan. Ya kan? Boro-boro saya bisa mikir gitu ya kan? Udah emosi dulu ya kan, udah ngeliat begitu. Ya kan? Jadi ketawa. Nah udah habis gitu ya kan? Saya bilang, jika ya kan, Mama berkehendak, keren gak ya kan? Kita itu harus rendah hati Bapak Ibu Saudara, beneran harus rendah hati ya kan? Jika Mama berkehendak bisa memikirkan kembali, ini adalah pekerjaan Tuhan. Bukanlah untuk manusia. Tahu ya kan? Habis itu saya bawa doa. Jangan cuma ngechat habis itu nggak bawa doa, salah ya kan? Saya bawa doa. Lalu 2 hari kemudian dia ngechat saya, bisa ikut. Wih, hebat kan? Bukan saya yang hebat, Tuhan kita hebat. Beri tepuk tangan dulu dong Tuhan kita. Ya iyalah, saya ngabisin 3 minggu. Dia cuma bilang 2 minggu sebelumnya saya pening lah. Ya kan, mau digantiin siapa gitu ya. Terbatas. Tetapi itulah, setiap kita, saya minta tim musik untuk maju. Kita harus mengerti bagaimana kehendak Tuhan. Kita serahkan semuanya, mungkin itu di luar kita, betul gak? Apakah saya bisa merespon orang tua tersebut? Saya bisa memaksa? Gak bisa, ya kan? Tapi bagaimana kita menyerahkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Mari